Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai teori kuantitas uang. Ini adalah teori sederhana yang menghubungkan antara tingkat inflasi dengan pertumbuhan suplai uang di perekonomian. Nah, untuk mempelajari dengan baik teori ini, kita harus mengetahui dulu konsep kecepatan peredaran uang tersebut. Karena kecepatan peredaran uang ini merupakan salah satu variabel yang ada di dalam persamaan teori kuantitas. Nah, kecepatan peredaran uang atau velocity yang dilambangkan dengan P, ini merupakan jumlah frekuensi rata-rata uang itu berpindah tangan pada suatu periode dari orang ke orang. Misalkan 100.000 yang saya pegang, ini pindah berapa kali nih selama misalkan 1 bulan atau 1 tahun. Jadi misalkan 100.000 ini saya belanjakan buat makanan, berarti dia berpindah tangan ke penjual makanan. Dari penjual makanan, dia besoknya membeli bahan baku lagi, nah, jadi berpindah tangan ke supplier, dan seterusnya. Gitu. Jadi frekuensi rata-ratanya berapa kali sih uang itu berpindah tangan. Nah, contoh, supaya lebih jelasnya, misalkan tahun 2015 ini, transaksi tercatat sekitar 500 miliar dolar. Nah, suplai uang itu tercatat 100 miliar dolar. Jadi rata-rata dolar itu digunakan dalam transaksi kurang lebih 5 transaksi. Jadi velocity-nya berapa? Velocity-nya adalah atau kecepatan peredaran uangnya itu ya 5 ya kan. Kita lihat gimana kok bisa dapat 5 velocity-nya, kita lihat. Nah, berdasarkan hal itu, untuk mendapatkan kecepatan peredaran uang sebesar 5, kita membagi total seluruh transaksi dengan suplai uang, ya kan? Tadi total transaksinya berapa? Total transaksi itu sekitar 500 miliar, kemudian dibagi suplai uang sekitar 100 miliar, ya kan? Sehingga 500 bagi 100 yaitu sebanyak 5 kali frekuensi. Jadi itu adalah kecepatan peredaran uang atau velocity. Nah, jika kita menggunakan PDB nominal sebagai proksi atau perkiraan total transaksi, maka kita bisa dapatkan bahwa transaksinya ini bisa di breakdown menjadi P kali Y, ya kan? Ini adalah rumusan PDB nominal. Nah, T-nya diganti ini, kemudian kita akan mendapatkan bahwa P kali Y ini adalah nilai output atau PDB nominal. Sehingga dengan modifikasi kita akan mendapatkan persamaan kuantitas sebagai berikut, yaitu tadi modifikasinya berarti M-nya dinaikin ke atas ya, pindah ke sisi kiri. Jadi kita dapatkan persamaan kuantitas adalah M kali V sama dengan P kali Y. Artinya apa? Jadi perkalian antara M-nya ini apa nih? Tadi suplai uang, perkalian antara suplai uang dikalikan dengan kecepatannya, itu sama dengan total PDB nominal, ya kan? Total output yang tercipta di nilainya sama dengan total output yang tercipta di perekonomian atau PDB nominal perekonomian. Seperti itu. Jadi jumlah uang dikalikan kecepatan peredarannya itu adalah total PDB nominal. Make sense ya? Harusnya masuk akal, di mana karena setiap aktivitas produksi, aktivitas PDB itu ya tercermin dari tadi besarnya transaksi sama uang yang dimiliki oleh perekonomian. Nah, ini merupakan persamaan identitas, ya kan, karena berlaku berdasarkan definisi variabel-variabelnya. Kemudian kita juga punya persamaan lain, yaitu adalah dalam teori ini kita harus memahami mengenai permintaan uang, ya kan? Permintaan uang fungsinya adalah M per P ini sebenarnya adalah keseimbangan uang real. Jadi menunjukkan semacam daya beli dari suplai uang yang ada di perekonomian. Nah, permintaan uang ini merupakan perkalian dari K dan Y. K ini adalah seberapa banyak uang yang ingin disimpan dari setiap pendapatannya oleh masyarakat ya. Kemudian Y-nya ini ya udah, ini output atau pendapatannya. Jadi permintaan uang itu ya merupakan perkalian dari ini
keinginan memegang cash dari masyarakat terhadap pendapatan yang dia terima. Jadi sisa dari K kali Y itu adalah saving, sesuatu yang disimpan, ya kan? Karena yang tadi saya bilang, K itu memang seberapa banyak uang yang ingin disimpan dari setiap pendapatan. Nah, kalau misalkan K-nya ini adalah 90% misalkan ya, jadi dari 100.000, 90.000 dipegang, sisanya 10.000 itu biasanya untuk saving dan seterusnya. Nah, 90.000 ini adalah permintaan uang dari seseorang tersebut, seperti itu. Dan itu bervariasi antar individu satu dengan individu lain. Dan permintaan uang secara agregat itu adalah penjumlahan dari permintaan atau akumulasi dari permintaan uang masing-masing individu. Next. Nah, permintaan uang tadi udah. Nah, kita akan menghubungkan antara persamaan kuantitas yang sebelumnya sudah saya sampaikan dengan permintaan uang. Nah, hubungan dari persamaan kuantitas dan permintaan uang itu merupakan variabel K. Variabel K itu adalah 1/V atau 1/V. Nah, jadi proporsi ini itu dipengaruhi besarnya permintaan uang atau proporsi uang yang diminta oleh masyarakat itu dipengaruhi oleh kecepatan nanti. Nah, ketika masyarakat memegang banyak uang relatif terhadap pendapatannya atau K-nya besar, artinya apa? Perpindahan uang tidak akan sering terjadi atau K-nya kecil. Nih, coba saya coret-coret. Jadi kalau misalkan K-nya besar, maka V-nya akan kecil kalau misalkan kita ubah ya. V sama dengan 1/K. Jadi kalau K-nya ini besar atau naik, maka 1 bagi bilangan yang besar atau naik itu berarti nilai totalnya ini akan lebih kecil ya, akan turun 1 bagi bilangan yang besar, sehingga V-nya juga akan turun kayak gitu. Jadi intinya ketika masyarakat memiliki banyak uang, maka perpindahan uang tidak akan sesering atau tidak akan sering, V-nya kecil. Seperti itu. Karena kita kenal konsep yang di sistem moneter kemarin saya sampaikan, konsep perbankan bahwa kecepatan perpindahan uang itu juga dipengaruhi dari peran intermediasi perbankan, ya kan? Bagaimana dia menyalurkan kredit sehingga dia akan menciptakan uang. Mekanisme penciptaan uang akan tercipta dengan lebih cepat. Begitu. Ini adalah K ini merupakan variabel yang menjadi jembatan antara persamaan kuantitas dan permintaan uang. Nah, dalam ketika kita menggunakan teori kuantitas uang dengan persamaan kuantitasnya, biasanya kita mengasumsikan bahwa kecepatan peredaran uang itu konstan. Ini lebih untuk simplifikasi aja. Karena pada dasarnya realitasnya itu kecepatan peredaran uang itu nggak konstan. Jadi itu biasanya berubah jika permintaan uang berubah. Misalkan ketika masa-masa ini Lebaran, jadi permintaan uang kan biasanya akan naik, uang cash ya, permintaan uang akan naik, kemudian itu akan mempengaruhi kecepatan peredaran uang, apalagi kalau kalian misalkan bagi-bagi ya kan ke saudara-saudara atau keponakan-keponakannya, seperti itu akan mempengaruhi kecepatan peredaran uang. Nah, tapi untuk simplifikasi kita asumsikan bahwa kecepatan peredaran uang itu konstan ya. Jadi ketika asumsi V-nya konstan, maka V-nya itu adalah V bar, dia fix. Nah, persamaan kuantitas itu menjadi M dikali V bar sama dengan P dikali Y. Kemudian kita akan melihat variabel lainnya, yaitu tingkat harga. Bagaimana tingkat harga ini ditentukan, ya kan?
dengan velocity yang konstan, maka suplai uang ini akan menentukan PDB nominal P kali Y. Ketika ini konstan, maka M atau suplai uang di sini ini akan menentukan besaran dari P kali Y. Nah, PDB real itu Y ya, ditentukan oleh fungsi produksi dan faktor-faktor produksinya, yaitu K sama L. Asumsinya hanya 2 faktor ya. Kemudian yang lainnya adalah tingkat harga. Nah, tingkat harga itu merupakan PE itu sama dengan PDB nominal dibagi PDB real. Ini menunjukkan tingkat harga atau PDB deflator sih. Gitu. Nah, pada chapter 2 kemarin kita melihat bahwa tingkat pertumbuhan suatu perkalian sama dengan, ini kayak kalau nggak salah di slide yang tips dalam penghitungan ya. Jadi produk suatu perkalian atau produk dari perkalian itu sama dengan penjumlahan tingkat pertumbuhan masing-masing variabel. Sehingga kita ingin modifikasi persamaan kuantitas dalam ukuran tingkat pertumbuhan. Jadi ketika kita ingin melihat masing-masing atau pertumbuhan masing-masing variabel, kita bisa dapatkan bahwa delta M per M ini adalah pertumbuhannya ya, itu ditambah delta Y. Jadi sebelumnya kan perkalian. Nah, ketika kita ingin melihat pertumbuhannya, itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing variabel. Ingat nggak ya? Mudah-mudahan kalian ingat. Atau udah lupa? Nanti kalian buka lagi ya, kalau nggak salah di pertemuan kedua. Itu masuk ke slide yang kayak tips dalam penghitungan pertumbuhan. Nah, dari rumus ini, persamaan ini, saya modifikasi menjadi seperti ini ya, dalam bentuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan jumlah uang, pertumbuhan kecepatan, pertumbuhan harga, pertumbuhan Y. Nah, dari sini, maka ketika kita tahu bahwa teori kuantitas ini mengasumsikan bahwa velocity di sini adalah konstan, maka delta V dibagi V ini adalah 0, ya kan? Tidak ada perubahannya. Ini kan perubahan nih, melambangkan perubahan. Jadi kalau nggak ada perubahannya, karena itu konstan, maka delta V bagi V ini adalah 0. Sehingga ini akan berubah menjadi, ini 0 ya. Ini 0, maka yang tersisa adalah delta M per M sama dengan delta P per P plus delta Y per Y. Nah, kita lihat lagi. Untuk yang harganya seperti apa. Nah, harga ini, perubahan di harga itu merupakan cerminan dari tingkat inflasi, ya kan? Kenaikan harga secara umum atau penurunan harga secara umum itu adalah tingkat inflasi. Nah, biasanya digambarkan dengan simbol pi. Simbol pi ini yang ini nih, pi. Nah, ini adalah tingkat inflasi. Kemudian sehingga dari situ kita bisa dapatkan, karena delta P dibagi P ini adalah inflasi, maka kita bisa dapatkan di sini, ininya jadi inflasi ya. Maka perubahan jumlah uang yang beredar itu sama dengan inflasi ditambah perubahan output atau pertumbuhan. Kalau saya sebut ini pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Nah, ini dari sini kita akan modifikasi lagi, maka tingkat inflasi itu merupakan ini nih. Tingkat inflasi itu merupakan perubahan dari jumlah uang beredar dikurangi apa? Perubahan dari output. Jadi di sini konsep yang saya sering sampaikan ketika kita mau menganalisis inflasi, kita harus melihat inflasi itu merupakan jumlah uang yang beredar, ketika jumlah uang yang beredar itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang. Nah, ini representasi dari ini. Jadi ketika
jumlah uang yang beredar ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang, maka yang terjadi adalah apa? Inflasi, ya kan? Sebaliknya, ketika ini lebih kecil, yang ini lebih kecil, maka tidak ada inflasi. Inflasinya itu negatif, ya. Kalau ini lebih kecil, inflasinya negatif, ya kan? Nah, kalau inflasi negatif itu namanya deflasi, nggak ada inflasi, tidak ada kenaikan harga, justru malah turun. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, dari sini maka kita dapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi normal itu memerlukan pertumbuhan suplai uang pada tingkat tertentu, ya kan, dalam rangka memfasilitasi terjadinya transaksi. Seperti yang saya juga kemukakan di awal, bahwa inflasi itu perlu pada derajat tertentu, karena itu menunjukkan bahwa ekonomi itu bergerak, ya kan, ada transaksi, orang sirkulasi uang itu jalan, seperti itu, karena uang itu merupakan darah dalam perekonomian. Nah, kelebihan pertumbuhan uang itu akan mendorong terjadinya inflasi tadi yang saya bilang. Kalau misalnya M-nya ini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Y-nya, maka itu akan terjadi inflasi. Make sense ya, logika ekonominya masuk. Nah, jadi teori kuantitas uang ini memprediksi hubungan antara perubahan tingkat pertumbuhan uang dengan perubahan tingkat inflasi. Ini yang mendasari analisis inflasi di dalam ilmu ekonomi. Nah, secara tersirat ini teori kuantitas uang itu mengatakan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan uang yang tinggi seharusnya memiliki tingkat inflasi yang tinggi, ya kan? Dalam jangka panjangnya biasanya tren inflasi di sebuah negara itu harusnya sama dengan tren jangka panjang tingkat pertumbuhan uangnya, karena dua hal itu saling terkait satu sama lain. Kita lihat apakah ini konsisten dengan data empiris di lapangan. Kalau dari data di dalam textbook-nya ini ada korelasi yang cukup kuat ya, 0,7 atau 70% antara tingkat inflasi dengan pertumbuhan uang beredar atau suplai uang. Kita lihat di sini misalkan Indonesia nggak ada ya. Kalau misalkan Amerika Serikat, ya kan. Jadi ketika Amerika Serikat ini pertumbuhan uangnya 5%, maka inflasinya juga ada nih muncul. Ya mungkin tidak sebesar pertumbuhan uangnya karena memang mereka tidak nanti ada dipengaruhi apa? Dipengaruhi kecepatan K-nya, kecepatan uang itu atau preferensi masyarakatnya menggunakan pendapatannya untuk dalam bentuk cash, seperti itu. Nah, kalau yang lain juga kita lihat, ini korelasinya juga cukup tinggi. Jadi pertumbuhan uang juga mencerminkan pertumbuhan inflasi, seperti itu dalam jangka panjang. Jadi cukup valid kita mengatakan bahwa ketika suplai uang itu tumbuh atau jumlah uang beredar itu tumbuh, maka inflasi akan juga naik. Nah, ini kita lihat untuk data di Amerika Serikat, inflasi dan pertumbuhan uang itu dalam jangka panjang memiliki tren yang mirip seperti ini, kan? Jadi saling pattern-nya itu saling mengikuti satu sama lain. Ada pertanyaan nggak? Yang tadi teori kuantitas uang persamaannya. Saya Pak izin tanya. Siapa nih? Elma Pak. Oh Elma ya, Elma apa? Tadi kan dari velositas uang itu diasumsikan konstan ya Pak. Di luar, Ya. kalau nggak diasumsikan seperti itu, selain permintaan uang itu ada nggak sih Pak faktor lain yang nggak mempengaruhi velositas itu Pak? Oke. Tadi yang mempengaruhi velocity-nya ya, kita lihat persamaannya. Nah, apa yang mempengaruhi velocity? Velocity itu tadi apa definisinya? Di awal kan ini variabel yang kita kenalkan.
velocity of money ini adalah kecepatan perpindahan uang, ya kan? Yang mempengaruhinya biasanya selain preferensi, kemudian kebutuhan apa namanya dari individu tersebut terhadap apa namanya terhadap pendapatannya. Misalkan saya butuh 90% untuk transaksi. Selain itu ada faktor musiman juga. Jadi yang tadi saya bilang, misalkan Lebaran itu kan musim liburan, misalkan musim liburan itu juga mempengaruhi seberapa banyak cash yang akan masyarakat pegang. Kemudian dan ketika itu semakin banyak, maka potensi untuk velocity-nya itu apa namanya kecepatan peredarannya itu lebih tinggi itu juga memungkinkan, ya kan. Kemudian misalkan apa lagi ya, musiman, kemudian krisis, situasi krisis juga mempengaruhi. Lebih ke ini sih, apa profil risikonya. Jadi ketika krisis orang akan megang uang lebih banyak, jaga-jaga, ya kan. Karena takutnya ada keperluan mendadak, kemudian bahkan dia nggak akan mungkin membeli barang-barang yang biasanya kalau di situasi normal dia beli barang-barang yang sebenarnya nggak butuh gitu. Nah itu akan dikurangi sehingga kecepatan peredaran uangnya juga akan berkurang karena transaksi yang terjadi juga akan minim pada situasi krisis. Kayak sekarang ini orang kan lebih menahan belanjanya ya ketimbang untuk sorry. Halo, saya aman. Aduh. Halo, tenang saja, saya aman. Ya, ini soalnya saya pakai HP. Nah, HP-nya ini pakai tripod, ya kan? Nah, tripodnya barusan saya tendang. Tripodnya barusan saya tendang. Bentar, saya cek lagi. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Tadi pas jatuh kedengeran? Kedengeran. Soalnya pertanyaannya sulit sekali dari Elma ini sampai ketendang tripodnya. Oke. Sip. Itu ya. Jadi miring gini sih. Oke, gitu ya. Jadi velocity tadi saya sebutkan dipengaruhi oleh preferensi orang untuk megang uangnya, kemudian musiman juga ada dipengaruhi, kemudian tadi situasi krisis juga bisa mempengaruhi profiling risiko dari seseorang terhadap situasi ke depan, sehingga dia akan lebih menahan transaksi. Gitu. Jadi itu akan mempengaruhi kecepatan peredaran uang juga. Itu mudah-mudahan jelas ya, Elma. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Lilis, Pak. Sebenarnya saya mohon penjelasan ulangnya, Pak. Yang mengenai kan tadi hubungan keduanya tuh ada di K ya, Pak. K sama dengan seperti. Terus Bapak bilang kan ketika masyarakat pegang uang, velocity-nya kan lebih pegang uang cash, maka si kecepatan uang berpindah itu kan kurang ya, Pak. Nah, tadi jadi waktu apa bedanya Pak dengan yang musiman tadi, Pak? Kan waktu musiman tadi kan masyarakat lebih banyak uang cash, Pak. Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Hubungan keduanya kan tadi ini di sini ya. Itu dicerminkan dari permintaan uang, K-nya ini. Nah, permintaan uang itu merupakan apa? Perbandingan dari 1 dibagi V. Jadi berarti ini adalah K dikali V atau K ini apa tadi ya? Pendapatan ya, porsi K itu adalah seberapa banyak uang yang ingin disimpan dari setiap pendapatannya. Jadi disimpan, K ini disimpan ya, savingnya ya. Ya kan? Jadi semakin
semakin besar K, nah, harus saya coret-coret biar enak lihatnya. Jadi kita lihat V ini ekuivalen sama ini ya. V sama dengan K. K ini kan tadi seberapa banyak porsi dari pendapatannya yang ingin disimpan oleh masyarakat ya kan. Kalau semakin K-nya besar, maka kecepatannya akan semakin, kalau K-nya besar maka ini akan turun ya kan. Maka ketika ini turun, maka V-nya juga akan turun. Karena banyak porsi yang uangnya itu disimpan, tidak untuk transaksi. Ya kan? Kalau misalkan K-nya turun, porsi K-nya ini turun, baliknya, maka ininya akan naik, satu dibagi K-nya ini akan naik, maka velocity-nya akan naik. Jadi K ini bukan ini ya, tadi mungkin saya salah ini ya, atau tidak jelas. Jadi K ini itu merupakan seberapa banyak sih uang yang ingin disimpan dari setiap pendapatannya. Disimpan ini dalam arti dia tidak dikeluarkan untuk transaksi, ya kan? Gitu. Jadi ini lebih mungkin tadi saya agak miss di sini tadi menjelaskannya, sehingga kurang jelas. Jadi dari situ maka dia akan mencerminkan seberapa banyak sih uang yang akan digunakan oleh masyarakat. Jadi ini mencerminkan K dikali Y ini mencerminkan seberapa besar permintaan uang. Kayak gitu ya. Jadi ketika masyarakat memegang uang, banyak uang, jadi relatif terhadap pendapatannya, K-nya ini lebih besar, maka perpindahan uang tidak akan sering terjadi, V-nya itu akan kecil. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi permintaan uang ini bisa jadi untuk jaga-jaga, untuk saving, atau bisa jadi permintaan uang ini naik karena untuk melakukan sesuatu, melakukan transaksi tertentu. Jadi ketika dia uangnya udah dipegang, itu tergantung nanti kecepatan V-nya juga tergantung nanti preferensi masing-masing orang, apakah uangnya ini akan tetap di hold atau ditransaksikan kayak gitu. Jadi setelah ini itu sebenarnya ada faktor lain, cuma untuk kemudahan kita asumsikan seperti ini hubungannya ya antara proporsi uang yang dipegang dengan kecepatannya. Ya gitu ya, Sulis ya. Baik Pak, berarti maaf Pak, berarti maksud dari memegang banyak uang tuh dari pendapatannya ya Pak? Iya, dari pendapatannya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya lanjut dulu ya. Oke, ini banyak banget soalnya bahannya. Nanti saya tanyakan lagi mungkin jam 12-an lah. Oke. Sekarang kita akan coba masuk, tadi udah kita pelajari teori kuantitas uang, hubungan teori kuantitas uang itu dengan inflasi dan jumlah uang beredar itu seperti apa. Kemudian kita akan sekarang masuk, nih kita udah tahu inflasi itu adalah selisih antara perubahan jumlah uang beredar dengan perubahan output di dalam perekonomian. Nah, kita akan lihat hubungannya dengan tingkat suku bunga, karena tingkat suku bunga ini merupakan variabel yang dapat menyesuaikan permintaan dan penawaran di pasar uang, ya kan, di sistem moneter. Karena permintaan dan penawaran di pasar uang itu akan erat kaitannya dengan jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan terhubung dengan inflasi juga. Nah, tingkat suku bunga itu ada dua. Yang pertama adalah tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga nominal itu dilambangkan dengan huruf I. Nah, ini biasanya variabel ini tidak disesuaikan terhadap inflasi, ya kan? Ya udah, karena dia bagian dari ada unsur harganya juga di sini. Sementara kalau tingkat suku bunga real dia disesuaikan terhadap inflasi. Nah, tingkat suku bunga real ini didapatkan dari tingkat suku bunga nominal dikurangi oleh tingkat inflasi, kayak gitu. Misalkan tingkat suku bunga tingkat suku bunga nominalnya ini adalah sebesar kalau di perbankan misalkan ya 10%. Nah, inflasi misalkan sekarang 3%, maka tingkat suku bunga realnya adalah 7%. Gitu. Gitu ya. Kalau yang ini masih ada unsur inflasi, kalau yang R sudah dikurangin unsur inflasinya atau disesuaikan.
Nah, ketika kita membahas mengenai suku bunga atau membahas hubungan antara suku bunga real dengan suku bunga inflasi dengan suku bunga nominal itu biasanya kita dibawa oleh buku teks itu ke efek Fisher namanya, karena memang persamaan ini merupakan Fisher equation atau persamaan yang dikemukakan oleh ekonom yang namanya Fisher. Nah, menurut Fisher, tingkat suku bunga nominal itu merupakan penjumlahan dari tingkat suku bunga real plus inflasi. Itu identitas ya, kayak yang tadi kita sampaikan. Nah, di chapter 3 itu kita ketahui bahwa keseimbangan antara saving dan investasi itu terjadi. Artinya apa? Investasi yang ada di perekonomian itu merupakan savingnya. Jadi ketika masyarakat menabung, maka tabungannya itu akan menjadi investasi bagi sektor lain seperti itu. Dan hal ini akan menentukan berapa sih besarnya tingkat suku bunga nominal. Jadi kenaikan inflasi itu akan menyebabkan kenaikan yang sama pada tingkat suku bunga nominal. Nah, hubungan ini biasanya disebut efek Fisher, ya kan, Fisher effect. Kita lihat berdasarkan data empirisnya. Nah, ini merupakan data inflasi dan tingkat suku bunga nominal Amerika Serikat tahun 55 sampai 2015. Kita lihat ini datanya seringnya pakai data Amerika Serikat ya, karena textbooknya textbook dari sana sih. Dan bagusnya mereka itu punya data yang sangat panjang periodenya, karena mereka udah sejak negaranya berdirinya udah lama ya, dan mereka sangat databasing-nya itu sangat kuat di sana, karena setiap keputusan atau kebijakan itu mereka harus akurat, dan keakurasian itu ditentukan oleh berapa valid dan besar database yang mereka miliki. Jadi mereka sangat data minded banget. Oke, nah ini kita lihat hubungannya. Yang penting kita mempelajari hubungan antara variabel ya. Nah, kita lihat ini yang hijau ini adalah tingkat suku bunga nominal, sementara yang merah ini adalah inflation rate. Jadi tadi dikatakan apa efek Fisher. Jadi efek Fisher itu mengatakan kenaikan inflasi itu akan menyebabkan kenaikan juga pada tingkat suku bunga nominal. Apakah itu pattern-nya sama? Kita lihat ternyata memang antara inflasi yang merah dengan tingkat suku bunga nominal ini pattern-nya sama ya. Jadi kalau ada beda-beda dikit ya nggak masalah, tapi secara jangka panjang, secara tren itu pattern-nya sama. Kayak gitu. Jadi kita bisa katakan efek Fisher ini cukup valid menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga nominal dengan inflasi. Nah, ada dua jenis. Sekarang tadi kita bisa melihat tingkat suku bunga nominalnya. Sekarang kita masuk ke suku bunga real. Jadi ada dua jenis tingkat suku bunga real di dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah tingkat suku bunga real yang ex ante. Jadi ini adalah tingkat suku bunga real yang diharapkan ketika seorang itu membeli surat utang atau mengajukan pinjaman. Jadi harapan kalian apa sih suku bunga? Kalau kita sih sebagai peminjam, suku bunganya apa harapannya? Rendah ya, karena itu menunjukkan biaya pinjaman yang akan kita ajukan. Jadi diharapkan tingkat suku bunga realnya itu adalah rendah kalau misalkan kita sebagai peminjam. Itu dinamakan tingkat suku bunga real ex ante, expected inflation. Jadi tingkat suku bunga nominal dikurangin expected inflation itu adalah tingkat suku bunga real ex ante. Nah, yang kedua adalah tingkat suku bunga real ex post. Artinya apa? Itu merupakan tingkat suku bunga real yang aktual, yang terrealisasi. Ya kan? Tingkat suku bunga nominal dikurangin inflasi yang terrealisasi, bukan expected inflation-nya, itu merupakan tingkat suku bunga real ex post. Nah, oke. Itu kedua jenis tingkat suku bunga ya. Kalau tingkat suku bunga real biasanya aktual itu biasanya tidak akan diketahui sampai ketika itu terrealisasi. Sementara kalau expected inflation, kita bisa katakan ini adalah inflasi yang diproyeksikan. Itu biasanya merupakan tingkat inflasi yang diharapkan atau diekspektasikan atau diproyeksikan. Kayak misalkan
Contohnya ini di APBN itu ada asumsi inflasi, itu expected inflation, ya kan. Jadi kalau kalian mau ngajuin pinjaman, kalian mengajunya ke APBN, ya udah misalkan inflasinya 3%, berarti suku bunga nominal dikurangin inflasi expected inflation 3%. Nah, itu adalah kalian sedang memiliki tingkat suku bunga real ex ante pas ngajuin pinjaman. Nah, tapi ketika misalkan nanti tahun depan, oh ternyata tingkat suku bunga realnya itu, ternyata inflasinya itu lebih tinggi gitu, karena ekonomi kan mungkin melonjak ya ketika mudah-mudahan sih COVID udah lewat, aktivitas naik sangat drastis, maka pergerakan atau transaksi itu akan naik, inflasi akan naik, seperti misalkan. Nah, itu makanya ketika tahun depan ternyata inflasinya muncul 4%, nah itu kalian ketika mengurangkan suku bunga nominal dengan inflasi yang terrealisasi itu merupakan tingkat suku bunga real expose. Tuh. Ini adalah hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Nanti kita lihat, di mana ya? Di sini ya. Oh ya, nanti di sini. Oke. Sekarang kita akan masuk mengkaitkan tingkat suku bunga nominal. Tadi kan kita hanya menjabarkan secara ringkas ya. Kita akan sekarang melihat hubungan antara permintaan uang dengan tingkat suku bunga nominal. Nah, dalam teori kuantitas uang tadi, keseimbangan permintaan uang real atau dilambangkan dengan M per P itu tergantung hanya pada pendapatan real Y, ya kan? Tadi kalian ingat kan permintaan uang itu? Nih. Y, ya kan? M per P ini tergantung sama Y. Nanti. Ya. Apakah hangat? Apa? Oh, bocor ya, bocor. Aduh. Hampir ketendang lagi nih. Oke. Nah, tadi keseimbangan permintaan uang real itu hanya tergantung pada pendapatan real, tergantung pada Y. Tadi kita lihat bahwa M per P itu merupakan fungsi dari K dan Y. Jadi seberapa besar pendapatan yang kalian dapat itu akan mempengaruhi seberapa besar permintaan uang, ya kan? Nggak mungkin ketika kalian misalkan pendapatannya cuma 500.000, kalian permintaannya berapa? 10 juta, nggak mungkin kan? Nggak make sense. Ya kan? Kalau kalian pendapatannya misalkan 30 juta, maka permintaan uangnya 29 juta, itu masuk akal. Tapi kalau lebih dari itu enggak. Faktor lain yang menentukan permintaan uang itu adalah tingkat suku bunga nominal, atau yang dengan kata lain merupakan opportunity cost ketika kita megang uang dibandingkan dengan menginvestasikannya di surat berharga atau aset finansial lain yang mungkin kita bisa dapat pendapatan dari bunga. Nah, itu menentukan permintaan uang juga. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunga nominalnya itu tinggi, orang akan lebih cenderung naruh uangnya itu di bank, ya kan? Karena pendapatan dari bunganya akan tinggi juga. Jadi permintaan uangnya mungkin akan lebih rendah. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini permintaan uang akan berhubungan terbalik dengan I, ya kan? Jadi MP ini itu akan berhubungan terbalik dengan I atau super I jadinya. Nah, ketika seseorang ingin menentukan apakah memegang uang atau membeli surat berharga atau singkatnya investasi, dia tidak mengetahui seberapa besar sih inflasi yang akan terrealisasi nantinya, sehingga dia akan menggunakan yang saya sebut tadi expected inflation. Jadi kalau kita ingat lagi, nah ini, jadi kita ingat lagi fungsi permintaan uang itu kan ini tadi ya, dipengaruhi oleh I dan Y, atau tadi
MP tadi KY sebenarnya ya kan. Cuma K-nya ini di apa namanya? Dijadikan default atau built-in di dalam Y-nya ini, sehingga MP atau fungsi permintaan uang itu bisa juga dituliskan seperti ini, merupakan fungsi L ini likuiditas sih. Kenapa ini cuma simbolisasi fungsi dari tingkat suku bunga nominal Y. Nah, karena ketika ingin menentukan apakah dia megang uang atau beli surat berharga pada saat itu, dia tidak akan mengetahui berapa inflasi yang akan terrealisasi. Maka suku bunga nominal yang masuk akal itu merupakan suku bunga nominal yang menjumlahkan suku bunga real ditambah inflasi yang diproyeksikan atau expected inflation, ya kan. Sehingga ketika kita ingin memperluas atau memodifikasi fungsi permintaan uang, maka I-nya ini akan digantikan dengan tadi suku bunga nominal yang menggunakan expected inflation. Jadi kita dapatkan bahwa permintaan uang itu merupakan fungsi dari suku bunga nominal dengan expected inflation dan pendapatannya itu sendiri, ya kan. Jadi kalau kalian ingin mengukur berapa permintaan uang suatu masyarakat, ya ini menggunakannya biasanya. Sehingga keseimbangan suplai uang real kita bisa dapatkan persamaan identitasnya seperti ini. Nah, ini adalah permintaan uang realnya. Hubungannya antar masing-masing variabel ini seperti ini ya. Jadi M itu merupakan variabel eksogen yang ditentukan oleh bank sentral, di mana M ini merupakan jumlah uang beredar, ya kan. Jadi kalau misalkan besar kecilnya M itu akan tergantung kebijakan Bank Indonesia kalau di Indonesia. Apakah dia melihat bahwa ekonomi inflasinya lagi tinggi nih, berarti dia akan berupaya kebijakan moneternya itu untuk mengurangi jumlah uang beredar, vice versa. Sementara kalau R atau tingkat suku bunga real ini akan melakukan penyesuaian untuk memastikan pasar keuangan itu berada dalam titik keseimbangan, atau S sama dengan I, ya kan? Saving itu sama dengan investment. Ini market clearing. Kemudian Y atau output itu dipengaruhi oleh fungsi produksi dan faktor produksi yang ada, seperti itu. Di mana jumlahnya adalah tetap biasanya dalam suatu perekonomian diasumsikan. Sementara variabel P-nya ini akan melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa MP itu sama dengan fungsi dari I dan Y, seperti itu. Ini P-nya ini adalah variabel ini ya, variabel yang melakukan penyesuaian agar pasar itu seimbang, kayak di kurva permintaan penawaran. Nah, dengan nilai suku bunga real, kemudian output dan expected inflation tertentu, kita fokusnya ke M sama P ya. Dengan R, Y, dan expected inflation sejumlah tertentu atau given, ya kan, maka perubahan M ini akan menyebabkan P itu berubah dengan persentase yang sama. Kenapa? Karena untuk mendapatkan P, kita ini bisa modifikasi lagi. M-nya pindah ke, P-nya pindah ke ini ya. Nah, jadi kalau ininya L-nya tetap, maka perubahan dari M, suplai uang, itu akan mempengaruhi perubahan P, ya kan, dengan jumlah yang sama. Asumsinya ini tetap ya. Jadi ini misalkan yang M-nya berubah sebesar D, maka ini dikali D, P kali L kali D, maka P-nya itu akan berubah dengan sejumlah yang sama, ya kan.
Kalau ininya tetap sih biasanya fix ya, dia tidak akan berubah. Sorry, ini L. Jadi yang akan berubah adalah P harganya. Ini sesuai dengan teori kuantitas tadi, teori kuantitas uang. Jadi inflasi, misalkan katakanlah perubahannya M-nya ini adalah naik, maka inflasi, maka ketika jumlah uang beredar itu naik, maka inflasi yang direpresentasikan dengan kenaikan harga itu juga akan naik, kayak gitu. Make sense ya? Semuanya terhubung satu sama lain dan saling menguatkan gitu. Teori kuantitas uang menjelaskan hubungan antara jumlah uang dengan inflasi. Ini juga permintaan uang, ini juga terhubung atau menjelaskan mengenai perubahan jumlah uang beredar dan kaitannya dengan kenaikan harga. Nah, bagaimana dengan ekspektasi inflasi? Kan kalau yang tadi kita melihat bagaimana harga itu merespon perubahan suplai uang. Sekarang kita akan melihat bagaimana harga itu merespon ekspektasi inflasi, ya kan? Sebenarnya pada jangka panjang itu orang-orang itu tidak akan selalu berada di atas atau di bawah proyeksi inflasi, karena kita kan nggak tahu realisasinya seperti apa. Jadi secara rata-rata itu nantinya jangka panjang ekspektasi inflasi itu akan sama dengan inflasi itu sendiri, inflasi yang terrealisasi. Jadi apa ya namanya kalau di statistik itu law of large number. Jadi secara rata-rata selama jangka panjang apa yang kita harapkan terjadi itu akan terjadi. Simpelnya gitu sih. Law of large number itu. Jadi expected inflation itu pada jangka panjang pada akhirnya itu akan menjadi inflasi itu sendiri secara rata-rata. Sementara kalau jangka pendek expected inflation ini mungkin berubah ketika seorang memiliki informasi baru. Contohnya misalkan ketika BI akan menaikkan suplai uang karena untuk mendorong perekonomian misalkan pada tahun depan. Akibatnya maka masyarakat akan berpikiran atau berekspektasi, wah tahun depan berarti harga-harga akan naik nih, inflasi akan naik. Maka sekarang ekspektasi inflasi sekarang ketika kalian misalkan mau ngajuin pinjaman itu pasti akan naik expected inflation-nya, maka suku bunga nominalnya juga akan naik kayak gitu. Nah, hal ini yang akan mempengaruhi price saat ini walaupun sebenarnya belum terjadi ya perubahan pada jumlah uang yang beredar, padahal itu lebih ke untuk simulasi kebijakan tahun depan. Tapi ketika ekspektasi masyarakat udah berubah karena informasi baru, maka P-nya itu dengan serta-merta akan naik juga gitu. Nah, bagaimana tadi harga itu merespon perubahan expected inflation tadi? Nah, maka ketika tadi BI memberikan informasi baru, maka expected inflation-nya kan berubah ya kan, misalkan gara-gara P-nya diperkirakan akan naik, maka expected inflation-nya akan naik. Maka tingkat suku bunga nominal itu akan naik. Ini adalah Fisher effect ya. Nah, ketika tingkat suku bunga nominal naik, yang terjadi adalah tingkat suku bunga nominal naik, maka permintaan uang akan turun, ya kan? Karena apa? Orang akan lebih cenderung menginvestasikan uangnya ya kan ketimbang diminta untuk melakukan transaksi karena lebih mungkin pertimbangannya pendapatan dari bunganya akan lebih tinggi karena ini tingkat suku bunga nominal naik pendapatan bunga akan naik. Nah, ketika permintaan uangnya turun akibat kenaikan tingkat suku bunga, maka P naik untuk membuat MP-nya ini permintaannya turun dalam rangka penyesuaian menuju keseimbangan baru. Begitu. P-nya ini akan naik pada akhirnya. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah hubungan antara uang, harga, dan tingkat suku bunga. Jadi, supaya abstraksi yang tadi nyambung satu sama lain, kalian
membayangkannya ini, kalau misalkan kalian ingin menganalisis uang, harga, dan tingkat suku bunga. Jadi koridornya ini, money supply, money demand. Jadi money supply dan money demand ini interaksinya dia akan menentukan price level. Ya kan, ketika price level ini sudah ditentukan, tingkat harganya misalkan naik, dia akan menaikkan inflasi. Atau sebaliknya, ketika tingkat harga secara umum ini turun, inflasi akan turun. Nah, kalau inflasinya naik atau turun, itu juga akan mempengaruhi nominal interest rate. Misalkan inflasi naik, berarti nominalnya naik. Kalian ingat ke Fisher equation tadi. Nominal I sama dengan R ditambahkan inflasi. Gitu. Ini inflasi, ini I, ya kan? Nah, I sama dengan R plus inflasi. Kalau ini naik, maka ini naik, inflasi naik, maka I akan naik. Nah, ketika I naik, dia juga akan mempengaruhi money demand-nya tadi. Kalau suku bunganya naik, maka money demand-nya akan turun, ya kan? Money demand akan turun, karena orang lebih menginvestasikan uangnya supaya dapat tingkat bunganya ini, pendapatan dari tingkat bunga. Nah, ini secara sirkular akan mempengaruhi lagi satu sama lain, kayak gitu, dan terus menerus. Tapi dalam teori kuantitas uang itu hanya dijelaskan mekanisme sampai sini aja sih, yang garis-garis oranye ya. Kalau yang biru ini dijelaskannya bukan di yang teori kuantitas uang, gitu. Ini adalah hubungan antara uang, harga, dan tingkat suku bunga. Ada pertanyaan? Juga ya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Saya Iren, saya mau nanya. Tadi kan di slide sebelumnya Bapak dikasih contoh kalau misalnya BI itu mengumumkan kalau tahun depan mau nambah suplai uang karena perkiraan ekonomi mungkin yang sebelumnya ya Pak akan mengumumkan naikkan suplai uang tahun depan sehingga masyarakat ekspektasikan bahwa harganya tinggi. Berarti kalau begitu hal ini bisa menyebabkan inflasi itu datang lebih cepat gitu ya. Padahal seharusnya nggak inflasi, cuma gara-gara masyarakat berekspektasi tinggi jadinya inflasi. Apa gitu ya Pak? Iya, bisa seperti yang terjadi, yang statement terakhir ini yang saya taruh. Jadi hal ini akan mempengaruhi P saat ini gitu. Jadi karena kayak gini aja sih, misalkan periodenya lebih pendek lah, misalkan sekarang kan minggu ketiga ya, kemudian kalian dapat informasi bahwa minggu depan itu misalkan asumsinya kalian suka martabak orange, ya kan? Minggu depan martabak orange itu naik harganya. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian makanan pokoknya martabak orange, kalian langsung beli ya kan? Beli sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kalian, maksudnya daya beli kalian saat itu. Itu kan beli banyak. Ketika minggu ini terjadi, inflasi akan tinggi ya kan? Permintaan naik, sementara produksi martabak orange kan percepatan kenaikannya nggak bakal lebih cepat dari permintaan kalian, sehingga inflasi akan naik kayak gitu. Jadi logikanya seperti itu. Maka ekspektasi inflasi masa depan itu akan mempengaruhi behavior pelaku ekonomi di masa ini, dan pada akhirnya akan mempengaruhi variabel ekonomi saat ini juga. Yang paling terpengaruh itu biasanya paling cepat adalah harga, sehingga inflasi juga akan naik. Kayak gitu sih. Kalau di ekonomi ada model yang dia melihat frame waktunya. Jadi expected variabel masa depan itu akan mempengaruhi variabel saat ini juga bisa kayak gitu. Ada model yang terkait hal itu juga. Jadi bisa, tapi biasanya untuk analisis yang sekarang model-model teori kuantitas ini kita nggak terlalu melihat apakah dia di masa depan atau masa sekarang. Intinya hubungan antara jumlah uang beredar dengan harga aja, itu saling terkait. Ya gitu ya Iren ya, kemudian jelas. Jadi bisa, intinya bisa mempengaruhi. Ada lagi?
sosial. Saya lihat ini habis biaya sosial apa ya? Senior rate. Oke, kita istirahat 15 menit ya. Kenapa? Baik, Pak. Oh, mau bertanya dulu Akbar. Silakan Akbar. Jadi gini, Pak. Inflasi yang Itu baik itu kan truknya pindahin inflasi. dulu, Bar. Mau nabrak komodo itu, Pak. Oh gitu ya. Kirain lagi gali pasir ya. Silakan Akbar. Jadi gini, Pak. Inflasi yang baik itu kan inflasi yang terkontrol. Nah, Ya. apakah ada kisarannya, Pak? Atau hanya bisa dikontrol saja? Terus, misal kan Ethiopia itu pernah mengalami inflasi yang parah, Pak. Nah, itu apakah suatu negara itu memang terlalu, maaf ya, gimana ya? Nggak bisa mengontrol, apa mereka yang kurang pemahaman gitu, Pak? Ya. Nah, bisa sampai terjadi inflasi kayak gitu, Pak? Ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Level inflasi yang aman itu seperti apa? Sebenarnya lebih ke stabil sih. Jadi kalau inflasinya sangat tinggi, nanti kita akan lihat konsep hyperinflation ya. Ada beberapa standar umum yang mungkin disepakati bersama. Kalau inflasinya di atas 50% itu udah masuk kategori hyperinflation. Bahkan ada yang mengatakan 100% lebih. Ya kan? Jadi setiap ekonomi itu beda-beda. Tapi kalau saya lihat yang penting stabil. Nah, stabil itu biasanya inflasi itu di tingkat rendah antara 2 sampai 10% ya kan. Di atas 10% biasanya kalau di Indonesia itu udah, wah ini kenapa nih inflasi 10%? Pasti BI sama pemerintah akan berusaha menguranginya itu di bawah 10%, karena itu tingkat psikologis sih sebenarnya. Bahkan tahun berapa ya? Tahun 97, 98 kalau nggak salah itu inflasi itu bisa 17% sebenarnya. Tapi sebenarnya itu 17% kalau secara teori itu sebenarnya kita nggak perlu panik. Bahkan ada negara lain yang 100% gitu. Tapi di kita, di Indonesia, di atas 10% aja udah masuk psikologis kita udah, wah ini tinggi nih, kenaikan harga tinggi gitu. Jadi kalau saya pribadi sih melihatnya pemerintah itu akan menjaga inflasi itu di kisaran di kisaran pokoknya tidak lebih dari 10%. Gitu. Jadi Indonesia udah bagus nih 5 tahun terakhir ini kisarannya 3-5% itu udah bagus, stabil. Artinya ekonomi bergerak, tumbuh, tapi tidak overheating. Overheating itu tidak kecepatan ya. Kalau kecepatan juga dari sisi permintaannya naik, jumlah uang beredarnya naik, tapi dari sisi produksinya itu tidak bisa mengikuti. Jadi itu akan overheating, kepanasan. Itu ujung-ujungnya bisa membawa ke resesi juga takutnya kayak gitu. Nggak bagus juga. Intinya inflasi yang baik adalah inflasi yang di titik rendah dan stabil. 5% lah, 2-5% kalau saya lihat ya. 7% pun masih oke. Jadi kalau saya lihat kalau misalkan vaksinnya udah ketemu nih tahun depan ini bakalan naik nih inflasi. Karena ekonomi akan akselerasi ke depannya gitu. Tapi syaratnya itu vaksinnya ketemu dulu. Jadi orang berani keluar, orang berani melakukan transaksi, mal-mal buka lagi kalau masih ada ya. Sekarang aja udah berdarah-darah nih kayaknya. Atau kalian masih ke mall nih, jangan-jangan makan di mall ya. Gitu. Kayak gitu ya, Akbar. Baik, terima kasih, Pak. Oke, mungkin kita istirahat dulu 15 menit, nanti jam 12-an lah kita mulai lagi.
Oke. Lupa saya. Oke. Tadi karena harga rendang yang berbeda-beda, maka yang tadinya dia bisa mengalokasikan mungkin harga rendang 20.000 ya kan. Ternyata harga rendang di rumah makan yang satu lagi 25.000. Yang tadinya dia bisa mengalokasikan 30.000 untuk beli hal lain yang lebih penting, ternyata dia hanya bisa mengalokasikan 25.000 sisanya untuk hal penting lainnya. Sementara karena kenaikan harga rendang yang jadi 25.000, dia harus mengeluarkan lebih tinggi untuk beli nasi padang, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada inefisiensi mikroekonomi dalam pengalokasian sumber daya akibat distorsi ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, perlakuan pajak yang nggak adil. Misalkan dalam hal ini beberapa pajak yang erat kaitannya dengan inflasi ya kan, atau pajak yang kalau pajak yang erat kaitannya dengan inflasi biasanya dia akan secara otomatis ya kan. Tapi kalau beberapa pajak yang tidak mengalami penyesuaian terhadap inflasi, kayak misalkan pajak terhadap pendapatan modal, kayak kalian invest, kemudian itu dipajakin ya kan, dividennya dan sebagainya, atau capital gain-nya. Nah, misalkan nih 1 Januari kalian beli saham Apple $10.000, kemudian di akhir tahunnya kalian menjual saham itu dan harganya udah naik jadi $11.000, ya kan, artinya kalian mendapatkan capital gain sebesar $1.000 atau 10%. Nah, anggap saja sepanjang tahun itu inflasi 10%, maka sebenarnya real capital gain kalian itu 0 ya kan, karena udah tergerus sama inflasi yang 10% itu. Profitnya itu tergerus sama inflasi. Tapi secara catatan kalian tetap cetak skor atau capital gain sebesar $1.000. Nah, pajak itu akan tetap dikenakan terhadap capital gain yang kalian peroleh tersebut. Itu nggak adil jadinya ya kan. Dan masalahnya pajak juga mungkin ketika diterapkan tidak melihat sejauh itu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ketidaknyamanan secara umum. Jadi inflasi itu bikin sulit membandingkan nilai nominal pada periode waktu yang beda-beda. Jadi misalkan inflasi, misalkan nilai nominal cabai tahun sekian berapa, gimana ngebandingin harga cabai pada tahun 2020 dibandingkan dengan harga cabai tahun 1990 misalkan, sulit dibandingkan. Kita harus melihat inflasinya berapa nih, kayak gitu. Kita harus lakukan penyesuaian dan sebagainya. Nggak nyaman. Nah, hal ini juga menyebabkan karena sulitnya membandingkan nilai nominal, ini juga menyulitkan perencanaan finansial jangka panjang. Kalau kalian misalkan pengen mengajukan pinjaman ya kan, kalian menggunakan expected inflation ya kan, dan itu harganya inflasi yang terrealisasi nanti belum tentu sama dengan yang kalian ekspektasikan, sehingga ketika perencanaan finansialnya itu pasti akan harus diubah-ubah terus, diupdate menyesuaikan inflasi. Ini yang dimaksud ketidaknyamanan secara umum. Nah, ada biaya tambahan lagi dari inflasi yang unpredictable. Jadi itu kaitannya dengan redistribusi daya beli yang tidak diinginkan. Maksudnya gini, jadi biasanya kontrak jangka panjang itu banyak yang tidak terindeks terhadap inflasi, namun didasarkan pada expected inflation yang tadi saya bilang. Nah, jika inflasi yang terrealisasi itu ternyata beda dari ekspektasinya, maka akan muncul keuntungan pada salah satu pihak ya. Jadi contohnya nih, hubungan antara kita dengan bank, kita ini peminjam dengan pemberi pinjaman ya kan. Jika ternyata realisasi inflasi tahun depan itu lebih dari expected inflation-nya, misalkan di kontrak pinjamannya itu kan kita menggunakan ekspektasi inflasi, maka yang terjadi adalah inflasi, jadi suku bunga nominal dikurangi inflasi, itu akan inflasi yang terrealisasi itu akan lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga nominal dikurangin expected inflation yang pas kita bikin kontrak pinjaman itu. Jadi yang terjadi adalah ada keuntungan dalam tanda kutip bagi
bagi peminjam, karena ternyata inflasi yang terrealisasi itu lebih tinggi, ya kan, inflasinya lebih tinggi. Jadi suku bunga nominalnya itu apa? Suku bunga nominalnya itu setelah dikurangi, suku bunga realnya itu setelah dikurangi inflasi itu lebih rendah. Artinya bagi si peminjam ini untung, kan? Jadi ada transfer daya beli atau pemindahan daya beli dari pemberi pinjaman, dalam hal ini bank, ke kita sebagai peminjam. Vice versa, sebaliknya ketika inflasi yang terrealisasi itu lebih rendah daripada expected inflation, maka kita harus membayar suku bunga real yang lebih tinggi sebenarnya, ya kan? Karena realisasi inflasinya itu lebih rendah, gitu. Hal ini akan menyebabkan daya beli berpindah atau ada keuntungan bagi bank atau pemberi pinjaman, kayak gitu. Ini yang dimaksud redistribusi daya beli yang tidak diinginkan. Arbitrary, saya agak sulit nyari padanan katanya, tapi saya sebut tidak diinginkan karena tidak disengaja itu terjadi, karena tadi yang deviasi dari expected inflation dengan inflasi yang terrealisasi. Biaya tambahan lainnya itu adalah peningkatan ketidakpastian. Jadi inflasi tinggi itu cenderung fluktuasinya juga tinggi biasanya, dan susah diprediksi. Makanya ketika situasi krisis, resesi yang menyebabkan fluktuasi inflasi itu tinggi, inflasi yang terrealisasi itu biasanya berbeda dari apa yang sudah diproyeksikan. Nah, perbedaannya kalau situasi krisis itu cenderung lebih besar karena pergerakannya kan fluktuatif, ya, dan sulit ditentukan apakah positif atau negatif juga, sehingga dalam hal ini redistribusi kekayaan itu secara arbitrary itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan yang tadi antara bank dengan peminjam, kalau misalkan di situasi krisis inflasi naik, ya kan, suku bunga realnya berarti lebih rendah, maka ada redistribusi kekayaan kepada peminjam dari bank, kayak gitu. Artinya peminjam ini untung, kita ini untung dengan adanya inflasi yang tinggi, karena suku bunga realnya itu sebenarnya jadi lebih rendah, kayak gitu, dibandingkan dengan kesepakatan di kontrak pinjaman. Nah, hal ini juga meningkatkan ketidakpastian juga, karena mungkin minggu depannya akan berubah lagi, kayak gitu. Nah, ini adalah biaya tambahan akibat inflasi yang unpredictable. Hal ini akan meningkatkan atau merugikan risk averse person, seseorang yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Jadi tadi ya, jadi dalam hal ketidakpastian ini, makanya salah satu tujuan utama dari kebijakan makroekonomi itu adalah menstabilkan inflasi, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan inflasi itu masalah baru lain, gitu. Jadi menstabilkan inflasi supaya ada kepastian dalam hitung-hitungannya itu jelas, kemudian relatif stabil lah itu. Bisa diprediksi dan bisa dikalkulasi semua aktivitas ekonomi. Nah, ada salah satu keuntungan inflasi. Jadi inflasi itu nggak melulu merugikan. Nah, upah nominal ini biasanya kalau dalam kehidupan nyata itu jarang diturunkan, ya. PNS pengumumannya kan biasanya kalau di pidato Pak Presiden 16 Agustus, gaji PNS naik 5%, gitu. Misalkan PNS. Ya mungkin kan gaji PNS turun 5%, itu langsung, waduh, bahaya itu. Jadi nggak mungkin. Biasanya secara realitas upah nominal itu sangat jarang diturunkan, bahkan ketika keseimbangan upah realnya turun. Nah, inflasi memungkinkan upah real ini untuk mencapai tingkat keseimbangan tanpa pemotongan upah nominal. Artinya fungsi pasar tenaga kerja ini mekanisme di kurva pasar tenaga kerja, ya. Jadi inflasi yang rendah dan stabil itu akan meningkatkan fungsi pasar tenaga kerja. Artinya apa?
Artinya dia akan dapat menyesuaikan, inflasi ini bisa menyesuaikan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja tanpa harus melakukan penurunan upah nominal. Kayak gitu. Ini salah satu keuntungannya. Selain itu, inflasi itu secara informatif dari aspek informasi juga menunjukkan inflasi yang 3-5% ya, yang stabil di tingkat yang relatif rendah. Itu menunjukkan bahwa terjadi aktivitas ekonomi tumbuh, transaksi tumbuh, jumlah uang beredar tumbuh, kayak gitu. Ini juga menguntungkan. Izin bertanya. Ya, boleh, Andini. Tadi di slide sebelumnya itu ada dibuat hal ini menyebabkan market clearing. Nah, itu Ya. bagaimana ya Pak mekanismenya? Terima kasih Pak. Oke, mekanisme dari upah nominal yang jarang diturunkan ya, bahkan ketika keseimbangan upah real turun, hal ini menghalangi market clearing. Artinya apa? Iya, Pak. Market clearing itu apa? Itu adalah asumsi ya kan, asumsi di ketika kita menganalisis kurva permintaan penawaran. Nah, coba saya coret-coret. Ini labor lah. Wage, supply, demand. Misalkan market clearing itu adalah ketika misalkan permintaan ini anggapnya supply tenaga kerjanya normal ya, bukan yang fix jumlahnya ya. Misalkan supply tenaga kerjanya ini turun ya kan, kalau supply-nya turun yang terjadi apa? Supply-nya di sini geser ya kan. Supply-nya turun, awalnya L1, maka ketika turun, yang terjadi apa? W-nya harus berubah ya kan, upahnya pasti naik ya kan, dengan asumsi permintaannya tetap. Ya kan? Nah ini yang terjadi, ini adalah market clearing. W-nya ini, upahnya ini, itu menyesuaikan agar terjadi keseimbangan baru dari yang misalkan kita sebut ini bukan P ya, E1 menjadi E2. Ini yang disebut market clearing ya. Upah atau harga menyesuaikan akibat terjadinya perubahan di salah satu sisi, misalkan ini di sisi supply. Seperti itu adalah market clearing. Nah, ketika kalau statement di sini upah nominal sangat jarang diturunkan, bahkan ketika keseimbangan upah real turun. Nah, maksud keseimbangan upah real turun itu di sini adalah misalkan nih upah real turun. Coba kita kasih kasus yang upah real turun, misalkan demand, supply. Misalkan supply-nya geser ke sini nih. Ini upahnya turun kan sebenarnya ya, dari W1 ke W2 misalkan. Tapi di kenyataannya upah nominalnya itu turun nggak sebenarnya? Ada nggak sih pegawai yang atau buruh yang mau diturunkan upahnya? Yang ada apa? Yang ada protes ya kan, turun ke jalan gitu. Jadi pada kenyataannya upah nominal itu nggak akan turun karena pertama sangat jarang perusahaan atau institusi itu menurunkan upah. Yang kedua itu dari tahun ke tahun inflasi itu biasanya cenderung naik ya kan, inflasi itu naik. Sehingga inflasi ini merupakan salah satu parameter yang dijadikan acuan oleh perusahaan atau institusi pemerintah supaya tidak menurunkan upah nominal ya kan, gaji karyawannya, gaji PNS-nya kayak gitu. Nggak mungkin, makanya ketika kita ngitung belanja pegawai itu nggak mungkin turun karena kita mengacunya kalau di APBN itu melihat inflasi, asumsi inflasi yang ditetapkan kayak gitu. Sehingga
Walaupun secara konsep upah real itu bisa turun kalau suplai tenaga kerjanya ini naik sementara demand-nya ini tetap. Namun pada kenyataannya karena inflasi itu upah nominal ini sangat jarang sekali diturunkan. Itu maksudnya ya, Nandini. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, tadi itu terkait inflasi ya kan, inflasi upah, biaya sosial inflasi. Sekarang kita masuk konsep yang juga terkait sama tadi inflasi jumlah uang beredar, itu disebut seigniorage. Mungkin kalian udah kenal ya, seigniorage ini adalah gimana mengumpulkan atau menutupi atau membiayai APBN dengan mencetak uang. Jadi bukan literally pendapatan dari mencetak uang, kita nyetak uang terus dapat pendapatan, bukan gitu ya. Ini maksudnya pendapatan negara yang dikumpulkan atau yang didapat dari pencetakan uang. Gimana ya? Jadi kita mau defisit nih, defisit, kebijakan defisit APBN. Ya kan? Nah, untuk membiayai defisit ini kan ada dua, menerbitkan surat utang atau mencetak uang sendiri. Ya kan? Nah ini yang dimaksud, yaitu kita milih mencetak uang untuk membiayai defisit. Kalau ketika mencetak uang, nah uang ini masuk sebagai bagian dari pendapatan negara. Nah kita lihat mengenai seigniorage. Nah pemerintah itu biasanya pasti melakukan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa serta transfer payment kayak BLT dan sebagainya. Nah pemerintah ada 3 cara untuk membiayai pengeluaran. Yang pertama dari pajak, naikin pajak, atau memperluas pajak dan sebagainya. Kemudian yang kedua pinjaman dari bilateral negara lain atau pinjaman dari multilateral institusi keuangan internasional dengan menerbitkan surat berharga ataupun pinjaman pure, program loan dan sebagainya. Atau yang ketiga adalah mencetak uang, BI cetak uang, kemudian itu digunakan untuk menutupi defisit pemerintah atau menjadi pendapatan pemerintah. Nah, pendapatan negara yang diperoleh dari mencetak uang ini disebut seigniorage. Mencetak uang ketika pemerintah atau pemerintah Bank Indonesia ya mencetak uang untuk membiayai APBN, maka hal ini akan menyebabkan suplai uang itu naik. Ketika suplai uang naik, maka inflasi akan naik, ya kan? Sehingga mencetak uang untuk menutupi atau menjadi pemasukan penerima negara itu seperti halnya menerapkan pajak inflasi atau disebut inflation tax, ya kan? Maksudnya gini, karena pendapatan negara yang dari pencetakan uang itu akan menciptakan inflasi, maka ketika dilakukan kita tadinya bisa beli Aqua misalkan satu botolnya 5.000 katakanlah. Nah, ketika terjadi inflasi, kita dengan uang 5.000 itu jadinya nggak bisa beli Aqua, ya kan? Aqua satu botol mungkin harga 5.000 itu sekarang Aquanya udah menjadi 6.000, ya kan? Sehingga ada bagian tertentu pendapatan real kita yang hilang akibat dari pencetakan uang tersebut. Nah, ini kayak sama halnya kayak kita memberikan atau membayar pajak tertentu, ya kan? Sejumlah tertentu kepada pemerintah sehingga pendapatan real kita hilang. Nah, ini yang disebut konsep pajak inflasi atau inflation tax. Pajak ini pajak abstrak ya, maksudnya imaginary yang timbul seakan-akan kita membayar pajak pemerintah akibat dari adanya inflasi tersebut. Jadi sebenarnya tergerusnya daya beli itu akibat pencetakan uang. Nah, siapa yang bayar pajak ini? Siapa yang bayar inflation tax ini? Coba, saya hari ini kayaknya belum bertanya nih. Coba saya mau nanya ke apa ya? Bentar ya. Saya mau nanya ke Mahat Sidrotul. Halo? Ya, Pak. Siapa yang bayar pajak inflasi ini?
yang bayar pajaknya itu semua orang yang megang uang, Pak. Ya, benar ya. Semua orang yang memegang uang, karena inflasi ini biasanya akan biasanya orang-orang yang memegang uang cash itu akan lebih terpengaruh inflasi dibandingkan orang-orang yang relatif lebih rendah megang cash-nya atau uangnya itu lebih banyak investasi di aset lain, seperti itu ya. Jadi yang membayar itu adalah benar semua orang-orang yang memegang uang. Oke, benar ya. Sekarang kita masuk ke konsep kedua yang terkait dengan inflasi dan jumlah uang beredar, yaitu tadi sempat kita singgung hyperinflation. Apa itu hyperinflation? Nah, secara umum hyperinflation itu merupakan inflasi yang sebesar kurang lebih 50% per bulan. Itu sangat besar sekali ya. Nah, semua biaya-biaya yang timbul akibat inflasi ini yang dijelaskan sebelumnya itu menjadi sangat besar ketika terjadi hyperinflation. Jadi labor cost, menu cost, itu akan menjadi sangat besar sekali ketika terjadi hyperinflation. Nah, uang akan gagal menjalankan fungsinya sebagai penyimpan nilai dan mungkin untuk fungsi-fungsi lainnya juga, unit pengukuran atau alat tukar. Nah, masyarakat mungkin akan beralih ke transaksi barter atau menggunakan uang asing gitu, seperti yang terjadi di beberapa negara yang mengalami hyperinflation. Tadi dia menjadi negara yang menggunakan dolar Amerika Serikat atau bahkan mata uang lain yang dianggap lebih kuat dan lebih terpercaya gitu untuk menyimpan nilai daya beli mereka. Ini hyperinflation ini penyebabnya biasanya disebabkan oleh pertumbuhan suplai uang yang berlebihan, sangat berlebihan. Nah, ketika bank sentral mencetak uang, maka tadi saya bilang tingkat harga itu akan naik. Nah, jika ini dilakukan secara terus-menerus dan masif sampai jumlah tertentu yang besar, itu hasilnya akan menyebabkan hyperinflation. Jadi agak riskan ketika defisit fiskal itu dibiayai oleh pencetakan uang. Ini yang terjadi yang dialami oleh Argentina sebenarnya. Argentina itu mengalami hal yang dia defisit, dia lagi krisis ya kan, produksinya terhenti dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ kan pendapatan negara dari pajaknya turun ya kan ketika ekonomi nggak jalan. Nah, ketika pajak turun, otomatis dia nggak ada pemasukan, sementara pengeluarannya itu dari tahun ke tahun pasti naik. Nah, defisitnya ini dibiayai oleh Argentina dengan mencetak uang. Jadi bank sentralnya suruh cetak uang, dan itu untuk menutupi defisit negara. Ini terus-menerus lama-lama yang terjadi adalah inflasi tinggi, sementara barang-barang atau tingkat produksi di masyarakat itu tidak naik-naik karena resesi tadi ya. Ya gitu, lama-kelamaan utangnya numpuk juga, terus inflasinya tinggi, akan lama-lama menyebabkan hyperinflation. Dan ini bahaya, sehingga harus hati-hati ketika pemerintah ingin membiayai APBN itu dengan mencetak uang. Jadi selalu menjadi pilihan yang terakhir kalau di kita. Dan kalau bisa tidak sama sekali, karena kita biasanya entah itu melakukan penerbitan surat utang, selain itu kita masih sangat dipercaya oleh investor. Jadi investor itu banyak yang, Indonesia ini masih potensial negaranya, maksudnya ke depannya masih akan tumbuh terus gitu, secara fundamental juga sehat. Gitu. Jadi harus hati-hati. Ini adalah penyebab dari hyperinflation. Beberapa contoh hyperinflation yang terjadi di dunia, misalkan tahun 83-85 itu Israel sempat mengalami hyperinflation 338% tuh. Dengan jumlah, ini sejalan ya, tadi kan konsepnya inflasi itu sejalan dengan jumlah uang yang beredar. Jadi sejalan ini, jumlah uang beredarnya itu naiknya signifikan juga, maka inflasinya juga naik. Brazil juga seperti itu, pernah mengalami hyperinflation. Yang paling terkenal sih ini Argentina juga pernah. Yang paling terkenal adalah Zimbabwe ini luar binasa ini Zimbabwe.
kita lihat Zimbabwe. Nah, ini merupakan kisah nyata Zimbabwe. Jadi the worst hyperinflation situation of all time itu di Zimbabwe. Jadi ketika ini gambar yang paling bawah, ketika mereka mau beli 1 ekor ayam, itu mereka harus bawa uangnya bertumpuk-tumpuk seperti ini, segepok-gepok nih, 3 gepok gitu. Jadi kalian bayangin di receipt-nya ini juga sampai berapa tuh nolnya? Banyak sekali ya, hanya untuk beli mineral water. Jadi ini merupakan epic story sih, hyperinflation. Pada akhirnya uangnya mereka, dolar Zimbabwe itu di-abandon sama rakyatnya, dan dia menggunakan dolar Amerika Serikat. Ini lucu juga sih. Nah, tapi sekarang masih cukup tinggi nih. Bayangin aja 5, ini kalau yang tengah-tengah ini, yang warna ungu, 5 juta miliar ya. 5 miliar dolar Zimbabwe. Ini mungkin tidak berarti apa-apa, hanya untuk beli misalkan coklat atau apa gitu. Jangan sampai deh Indonesia mengalami hal ini. Kalau kita itu pilihan yang terakhir untuk melakukan seniorage. Nah, mengapa pemerintah itu menciptakan hyperinflation, menciptakan dalam tanda kutip ya? Biasanya hyperinflation ini tercipta itu biasanya akibat ketidakmampuan pemerintah untuk mengkolek atau mengenerate income, ya kan? Nah, ketika pemerintah tidak bisa menaikkan pajak atau menjual surat utang, karena kenapa nggak bisa menjual surat utang? Biasanya mungkin kredibilitasnya dipertanyakan, kemudian kapabilitas dalam melakukan kebijakan atau membuat kebijakan makroekonominya itu kurang dipercayai oleh investor, atau baik dalam negeri maupun luar negeri ya, atau negara lain, kurang dipercaya oleh negara lain, sehingga mereka nggak bisa tuh ketika surat utang diterbitkan nggak ada yang beli, ya kan? Atau dinaikin pajaknya, masyarakatnya protes, ya kan? Karena kehidupan mungkin udah sulit juga. Nah, ketika mereka tidak mampu, maka pemerintah akan mengambil opsi yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yaitu membiayai APBN dengan mencetak uang. Nah, secara teori, solusi dari hyperinflation kan simple sebenarnya, berhenti mencetak uang. Tapi kenyataannya ini memerlukan pengendalian fiskal yang drastis dan menyakitkan. Jadi ketika dia nggak nyetak uang, nah terus uangnya dari mana gitu? Dia harus melakukan mungkin pemotongan belanja negaranya, mungkin gaji belanja pegawai pemerintahnya harus dikurangin dan sebagainya, rasionalisasi fiskal, ya kan? Nah, ini menyakitkan. Dan biasanya perekonomian juga nggak akan tumbuh juga kan, karena khususnya negara berkembang itu masih harus terus dilakukan pembangunan, misalkan bangun infrastruktur dan sebagainya. Dan kalau ini dilakukan, pengendalian fiskal yang sangat ketat, drastis ini dilakukan, itu sangat menyakitkan bagi perekonomian dan pembangunan. Kayak gitu. Nah, ini contoh time paths of variable dari hyperinflation. Jadi harga naik, kemudian di stop, inflasinya turun, kemudian misalkan cetak uangnya dituruni, di stop sama sekali, kemudian jumlah uang beredarnya pun kenaikannya akan stabil gitu. Seperti ini salah satu cara melakukan penghentian hyperinflation. Dari sisi harganya juga harus ditekan, inflasinya juga harus ditekan, yang otomatis jumlah uang beredarnya juga harus ditekan. Permintaan uangnya juga harus ditekan. Ini sangat menyakitkan sih. Tingkat suku bunganya juga harus diturunkan juga nih. Gitu. Serba ini ya, semuanya serba di-cut. Belanja pemerintahnya juga pasti di-cut. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan, yaitu terkait dikotomi klasik. Jadi mazhab klasik ini membagi, tadi kan kita udah mempelajari apa? Inflasi, jumlah uang beredar, kemudian teori kuantitas uang, kemudian fungsi permintaan uang, kemudian hubungannya antara jumlah uang beredar dengan inflasi, kemudian dengan output, dan sebagainya. Nah, kita dari kemarin itu sudah mulai
mempelajari mengenai variabel-variabel, baik itu yang variabel real, yang satuannya itu adalah output, ataupun variabel nominal yang dihitung dalam uang. Di sektor moneter biasanya itu kebanyakan variabelnya adalah nominal, tapi kalau misalkan mikro, makro juga beberapa sering juga, biasanya untuk kemudahan itu menggunakan variabel real. Jadi dihitungnya berdasarkan berapa output sih. Misalkan upah tenaga kerja per jamnya itu berapa output sih yang bisa dihasilkan. Misalkan saya kerja di pabrik itu saya upahnya adalah sebesar 5 output kayak gitu. Itu untuk kemudahan aja. Nah, ini perbedaan antara variabel real dan variabel nominal ini merupakan dikotomi yang dilakukan oleh mazhab ekonomi klasik. Nah, untuk variabel real ini diukur dalam unit fisik, misalkan kuantitas dan harga relatif. Contohnya kuantitas output yang diproduksi atau upah real output yang diterima per jam dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian tingkat suku bunga real itu diukur biasanya dari output yang diterima di masa yang akan datang dengan meminjamkan 1 unit output hari ini. Sementara kalau variabel nominal itu dalam satuan uang. Upah nominal, misalkan berapa rupiah yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan seseorang di Indonesia, atau tingkat suku bunga nominal, rupiah yang diterima di masa depan dengan menginvestkan sejumlah uang tertentu saat ini, gitu ya. Ini adalah dikotomi variabel oleh mazhab klasik. Nah, ini merupakan pembagian yang teoritis, ya kan. Kalau di mazhab klasik, pemikirannya adalah karena mereka punya pemikiran bahwa teorinya variabel real itu variabel nominal itu tidak akan bisa mempengaruhi variabel real. Itu menurut pandangan mereka, sehingga dalam pemikiran ekonomi klasik biasanya ada konsep yang dinamakan netralitas uang. Jadi perubahan suplai uang itu tidak mempengaruhi variabel real. Tapi realitasnya uang itu netral itu biasanya pada jangka panjang, pada jangka pendek biasanya variabel nominal itu realitasnya itu mempengaruhi pergerakan dari variabel real itu sendiri. Oke, ini jam 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Pak. Oke, Muhammad Alfa. Silakan. Tes, masuk. Muhammad Alfa Tony ya. Ya, silakan. Tes. Masuk. Itu Pak, kan kemarin waktu 17 Agustus kan pemerintah mencetak uang nominal baru 75.000 itu Pak. Ya. Nah itu alasannya kenapa Pak? Apa kalau cuma buat ngerayain kemerdekaan apa agak ngaruh ke inflasi Pak? Oke. Baik. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalian udah punya belum? Belum, Pak. Belum. Punya, Pak. Udah. Saya udah punya tuh 2. Karena kalau di kantor kan langsung diiniin ya, secara kolektif gitu, lebih mudah. Soalnya saya coba daftar individu, kayaknya nggak dapat jadwal terus. Akhirnya untung aja ada yang nawarin di kantor untuk di ini kan. Oke, itu intermezzo aja. Nah, kalau nyetak uang 75.000 yang kemarin itu ngaruh inflasi nggak? Tergantung ini sebenarnya. Tergantung karena apa? Ketika saya untuk mendapatkan 75.000 itu, saya dapatnya dengan gimana? Dengan cuma-cuma atau saya nukerin? Beli, Pak. Beli ya kan? Nukerin dengan sejumlah uang yang sama ya kan? Jadi kayak nukerin, istilahnya ya udah cuma saya nuker uang lecek saya yang biasa saya gunakan dengan uang yang lebih baru gitu. Jadi nggak ada semacam transfer daya beli dari BI ke saya. Gitu. Kalau saya ada transfer daya beli dari BI ke saya, itu akan meningkatkan
transaksi saya ini akan menaikkan inflasi. Karena uang yang 75.000 itu menambah saya untuk membeli atau melakukan transaksi yang lebih banyak dibandingkan ketika sebelum dicetak uangnya kayak gitu. Jadi kalau itu baru. Kalau misalkan saya hanya menukarkan uang lecek saya dengan 75.000, kayaknya nggak ada perubahan daya beli ya kan, dan menurut saya nggak akan menciptakan inflasi. Begitu, hanya menarik sirkulasi uang yang tadi yang saya tukarkan untuk membeli uang rupiah baru kayak gitu. Dan kedua, sebenarnya sifat pencetakan ini adalah sifat memperingati 75 tahun ya. Jadi biasanya orang yang mendapatkan uang ini, walaupun BI ngasih tahu ini bisa dibelanjakan, tapi biasanya saya dapat 75.000 ini saya belanjain buat beli sayur, buat beli toge, enggak kan? Biasanya saya pajang, justru saya beli akrilik untuk pajangan tempel gitu misalkan. Jadi daya beli ini itu akan disimpan mungkin selamanya, nggak akan dipergunakan lagi, kan? Karena ini sifatnya untuk uang untuk peringatan aja, gitu sih. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya, Muhammad Alfa Tony. Ya, Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Apa nih? Jati dulu Pak Jati. Siapa nih? Saya dulu apa nanya? Ya udah Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, Guntur. Terkait slide berapa tadi apa yang ada tentang hubungan antara tingkat inflasi sama money supply Pak? Yang data negara-negara itu Pak tadi Pak? Oh oke, data negara-negara. Yang korelasi antara tingkat inflasi sama money supply Pak. Bentar ya, saya cari slide-nya ya. Oh ini nih. Coba saya share dulu. Bentar. Ini ya. Iya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan kalau nggak salah itu peredaran uang itu berkorelasi dengan tingkat inflasi ya Pak? Ya. Nah itu tapi dikasih jumlah uang yang beredar. Oh iya itu maksudnya Pak. Itu ada negara kayak Armenia sama Jamaika itu Pak. Padahal kan jumlah uang yang beredar di Armenia itu lebih banyak, tapi kok tingkat inflasinya lebih rendah Pak. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi gitu? Oke. Jumlah uang, pertumbuhan uang di Armenia itu lebih banyak, sekitar 15, sekitar mungkin ini 17% ya dibandingkan dengan inflation rate-nya. Tapi inflasinya juga tumbuh kan sekitar 5%. Oke, jadi ini grafik ini menunjukkan korelasi ya kan. Korelasi dari variabel pertumbuhan uang yang beredar dengan pertumbuhan tingkat inflasi atau inflation rate. Nah, korelasinya sebesar 70%. Ya kan? Jadi kenaikan inflasi ini, yaitu inflasi Armenia yang sekarang lagi perang sama Azerbaijan, nggak ada hubungannya sih. Maksudnya, ya, misalkan inflasi Armenia ini 5%, ini sebesar 70% itu bisa terjadi inflasi 5% itu karena terjadinya pertumbuhan uang di Armenia, ya kan? Ini pengaruhnya seperti itu bacanya. Nah, 30% lagi mungkin dipengaruhi faktor lainnya. Jadi inflasi yang 5% ini mungkin ada faktor lain yang dipengaruhi, apakah ternyata kebutuhan atau saat inflasi biasanya apa ya? Inflasi itu jadi kalau di sini kita lihat datanya adalah tumbuhnya sekitar 70% uang beredar, tapi inflasinya hanya 5%, ya kan? Nah, berarti ini inflasi ini tidak terlalu elastis terhadap perubahan suplai uang, tapi paling tidak ini tetap berpengaruh ya. Kalau dilihat korelasinya sekitar 70%, namun tidak seelastis misalkan Mozambik ataupun Kongo seperti ini. Mereka sangat elastis. Jadi ketika growth money supply-nya ini tumbuh, inflasi akan naik tinggi. Itu tergantung apa tuh? Kalau berarti
kalau saya pribadi melihat bahwa jumlah uang yang beredar ini naik, tapi ternyata produksi barang dan jasa di Armenia itu bisa mengimbangi kalau menurut saya. Kenapa inflasinya tidak terlalu naik? Maksudnya tidak terlalu setinggi yang lain, tidak terlalu seelastis yang lain ketika terjadi pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kalau misalkan di Mozambik nih, pertumbuhan uangnya naik, maka inflasinya itu naik. Artinya apa? Artinya ketika uang beredar itu tumbuh, transaksinya naik, tapi tidak bisa diimbangi dengan kenaikan jumlah kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di pasar, sehingga itu akan kayak semacam ini ya, jumlah barangnya tetap, sementara orang yang mau beli itu semakin banyak. Nah, itu akan harganya akan naik. Sementara kalau Armenia yang terjadi mungkin ilustrasinya seperti ini. Jumlah orang yang mau beli banyak, tapi ekonominya bisa mensupport itu, barangnya produksinya ditambahin lagi gitu. Jadi bisa mengimbangi sehingga inflasinya yang terjadi hanya 5%. Kayak gitu ya. Analogi sederhananya seperti itu sih. Mungkin sebenarnya banyak faktor lain, tapi paling tidak secara simpel saya bisa perjelas dengan seperti itu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan Guntur ini paham ya. Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Tanya, Pak. Siapa nih? Miftahudin ya? Iya, Pak. Miftahudin dulu ya. Untuk mengatasi hyperinflasi itu, Pak, itu apakah bisa ya negara memusnahkan uangnya gitu loh, Pak, untuk mengurangi jumlah uang beredar? Kan negara bisa menciptakan, apakah bisa juga memusnahkan gitu, biar cepat aja gitu, Pak. Sekalian mengingatkan untuk absen, Pak. Oh iya, absen kan udah tadi di awal. Nanti saya close. Portal. Oke, sip. Oke, menarik juga nih. Apa bisa negara itu memusnahkan uangnya ya kan? Stop cetak uang, kemudian dimusnahkan. Masalahnya apa? Uangnya udah beredar nih di masyarakat, ya kan? Kemudian apakah mau masyarakatnya, ayo uangnya sini, kumpulin misalkan di lapangan banteng, kita bakar rame-rame. Mau nggak? Mau nggak masyarakatnya? Enggak ya kan? Yang ada, waduh, beli ayam aja tadi saya harus bawa segepok-gepok uang, ini disuruh dibakar gitu. Jadi agak sulit ketika uang itu udah beredar, kecuali yang dibakar itu uang yang di rekening pemerintah ya kan. Tapi masalahnya pemerintah juga butuh bayar gaji, bayar beli perlengkapan operasional untuk penyelenggaraan negara dan sebagainya. Jadi agak sulit untuk solusi yang ekstrim seperti itu memang. Kecuali memang mungkin patriotisme tinggi. Oh iya ini bakar aja uang saya. Gitu. Tapi sulit terjadi ya. Makanya biasanya di stop nyetak uangnya, atau langsung nggak digunakan lagi sama rakyatnya pun secara natural. Pasti ketika nilai mata uang suatu negara, misalkan Zimbabwe itu udah nggak berharga lagi, mereka pasti akan meninggalkannya. Saya pakai dolar aja. Dan itu biasanya kalau dolar kan diterima secara umum ya kan, oleh masyarakat umum. Saya bisa nukerin ini nanti. Gitu. Ya gitu sih. Jadi untuk skenario membakar uang agak sulit. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada satu yang mau nanya. Iya, Pak. Siapa ya? Citra ya, silakan Citra. Kan dulu itu ada ini Pak, peristiwa Gunting Syafruddin itu Pak. Itu kan kebijakannya untuk mengatasi situasi Indonesia itu yang ekonominya lagi terpuruk kan. Terus ada inflasi tinggi juga. Nah itu kan uangnya kan dipotong dari 2 itu Pak. Itu pengaruhnya emangnya apa Pak? Untuk inflasi itu? Oke. Jadi uangnya itu dipotong bukan secara harfiah ya. Gunting Syafruddin itu nilai uangnya ini sharing ya istilahnya ya. Sharing ini berlawanan dengan konsep redenominasi yang mau dilakukan ya kan. Kalau sharing itu misalkan uang 10.000 tadinya bisa beli nasi padang 1 bungkus ya kan. Nah, ketika dilakukan sharing, uang 10.000 ini udah nggak bisa beli nasi padang 1 bungkus lagi, ya kan? Karena nilainya digunting mungkin menjadi dipotong menjadi setengahnya misalkan. Jadi dia ketika ingin beli nasi bungkus
satu nasi bungkus, nasi Padang, itu dia memerlukan uang mungkin 20.000 sekarang setelah dilakukan sharing. Tapi kalau redenominasi 10.000 diredenominasi menjadi 1.000, ini cuma dihilangkan nolnya, tapi 1.000 ini tetap bisa membeli satu bungkus nasi Padang gitu. Nah, hubungannya sharing dengan inflasi apa? Inflasi itu kan jumlah uang beredar. Dalam arti secara implisit ini juga daya beli. Jadi ketika nilai real uangnya itu dipotong menjadi setengahnya dengan kebijakan sharing itu, maka daya belinya akan berkurang, ya kan? Daya beli masyarakatnya akan berkurang. Artinya secara real jumlah uang beredar itu akan berkurang, ya. Kayak gitu, sehingga jumlah barang yang ada di masyarakat dengan daya belinya itu bisa diimbangi gitu. Artinya inflasi itu lama-lama akan turun. Tapi pasti banyak yang protes, khususnya masyarakat yang punya banyak uang, ya kan, biasanya itu nilai kekayaan mereka akan turun juga setelah dipotong sharing seperti itu. Itu kebijakan yang cukup ekstrim juga tuh sebenarnya. Dan di masa-masa modern ini seharusnya sih kita tidak melakukan hal itu kecuali terjadi situasi ekstrim. Kayak gitu ya, Citra ya. Jadi kalau untuk menganalisisnya, kita mengibaratkan jumlah uang beredar itu adalah daya beli masyarakat. Kalau daya belinya dikurangin kan kemampuan mereka membeli barang itu tidak akan secepat sebelumnya. Sehingga jumlah barang dan jasa sama jumlah daya beli itu hampir bisa berimbang atau daya belinya turun untuk mengimbangi jumlah barang dan jasa yang ada. Sehingga inflasinya akan turun. Ya gitu ya. Oke, ini udah jam 1. Saya coba cek lagi supaya nggak ada masalah di absen. Portal semua hadir, kartu mengajar sudah saya simpan, absen sudah saya simpan. Oke. Ini saya tutup kelasnya deh, tutup kuliah. Presensi simpan. Oke. Udah aman nih, yang portal udah aman. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lagi, bisa di email atau di Telegram. Mudah-mudahan, insya Allah saya upayakan jawab. Kalau email biasanya agak-agak slow respon juga sih. Kemarin ada yang email, tapi agak slow respon, baru saya balas tadi pagi. Tapi nggak apa-apa, kalian ajukan aja pertanyaannya, saya upayakan jawab. Oke, kalau nggak ada lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Untuk yang tugas masih saya proses nilai ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.